Selamat siang. Siang, Bang. Siang. Ya, Bang, agama apa, Bang? Saya Islam, Bang. Oke, ada yang mau didialogkan atau disiringkan? Silakan. Mau ya, saya masih ingin dapat pencerahan sedikit tentang Ya, konsep eh, ketuhanan di dalam konsepnya teman-teman Nasrani ya, di ya, Kristen. Saya mau tanya yang menjadi, tapi pertanyaan saya jangan ditanggapi secara ini ya, Bang ya. Apa artinya kita hanya pur dialog gitu ya? ya, Jangan ya. gitu. Saya mau tanya yang menjadi Tuhannya orang Kristen itu. Abang sebelumnya saya tanya dulu, Protestan apa Katolik? Saya Protestan. Protestan ya. Saya mau tanya sama Abang, itu Tuhannya orang Kristen itu siapa, Bang? Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Bapak? Ya, kekristenan mempercayai ya, kecuali paham-paham yang di luar Trinitas atau yang tidak mempercayai Tritunggal. Contohnya seperti Saksi Yehova, seperti Mormon. Itu paham-paham yang ada dalam Kristen, tapi mereka tidak mengakui ketritunggalan Allah. Begitu. Jadi, sekalipun mereka itu Kristen, tapi mereka masuk dalam kategori yang disebut sebagai bidat-bidat di dalam kekristenan. Begitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi gini, Bang, kita kan tinggal di negara Indonesia. Ya, Indonesia ini berlandaskan Pancasila. ya, Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. ya, Ketika saya bertanya sama teman-teman, apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa baik Protestan, Katolik, dan lain-lain itu berkesimpulan bahwa mereka hanya mempercayai satu Tuhan. Apakah ya, itu benar di Protestan seperti itu, Bang? ya. Itu dasarnya orang-orang Kristen itu mempercayai itu. Itu dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Ya, saya perlu jelaskan dulu bahwa Alkitab orang-orang Ibrani itu namanya adalah tanah ya, yang terdiri dari 24 Maaf, kitab ya. maaf, Dimulai Pak dari Andre. Pak kejadian Andre, ya, maaf. Karena basic saya adalah Islam ya, abangan, artinya Islam yang tidak apa namanya, tidak begitu taat dengan dalil gitu. ya, Tapi kemudian saya termasuk Islam yang ya hanya menggunakan logika. Kalau ya, logikanya masuk saya ikuti, kalau enggak dalam agama saya Islam ini gitu. Jadi termasuk tidak ketat, Bang, saya. Cuman ya, oke. saya mengandalkan nalar gitu loh, Bang. Ya, Pertanyaan saya sama Abang adalah apakah Protestan mempercayai bahwa Tuhan itu cuma satu? ya, Tuhan itu satu dalam keilahiannya, tetapi tiga dalam pribadi, atau mereka memiliki pribadi yang berbeda-beda. Kalau gitu, kalau saya ganti, apakah Tuhan di dalam Protestan itu ada tiga? Tuhan di dalam Protestan itu dilihat dalam keilahiannya ya, dilihat dari keilahiannya itu satu aja. Tetapi mereka itu memiliki tiga pribadi yang berbeda-beda. Nah, Bapak mungkin tidak seperti Muslim yang lain yang mungkin mempelajari Alkitab yang selalu menyerang ya menggunakan Alkitab juga begitu. Nah, Iya, saya iya. ingin menjelaskan bahwa memang di dalam Alkitab ya, kalau kita mempelajari itu tiga pribadi ini melakukan tugas mereka itu masing-masing. Yang pertama Bapa itu merencanakan. Yang kedua Yesus Kristus sebagai anak itu melaksanakan apa yang dirancangkan oleh Bapa. Sedangkan Roh Kudus itu ya meneguhkan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka itu memiliki satu hakikat atau mereka itu setara sebagai Allah, tetapi memiliki tiga pribadi yang berbeda-beda. Ya, Pak punya Alkitab? Enggak, Bang. Cuman kalau sekarang mungkin tinggal bisa diakses ya lewat website gitu kan itu. Ya, saya coba kasih Pak ayat ya. Maaf, Bang, ini Yohanes ada yang 14. menarik. Pak mungkin bisa lihat? Bang Andre, ini ada yang menarik, Bang. Tadi Ya, ketika saya tanya apakah Protestan mempercayai hanya satu Tuhan, pada prinsipnya iya, tapi
mereka terbagi atas 3 kepribadian, begitu ya, gitu. Betul, betul. Pertanyaan saya, pada saat mereka kepribadian, saya sudah banyak membaca terbagi atas Ya, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus, gitu ya. Roh Kudus ya. Apakah Tuhan Bapa ini sebagai yang mempunyai sifat keilahian ini, dia memiliki keilahian yang sifatnya 100% gitu. 100% ini Ya, dalam arti begini, 100% mempunyai kekuasaan, 100% berkehendak, 100% pencipta, 100%. Apakah Tuhan Bapa seperti itu? ya, betul. Karena walaupun dia menjelma, dalam konteks ini bicara tentang Yesus Kristus sebagai pribadi yang kedua, walaupun dia menjelma menjadi seorang manusia, tapi dia adalah Allah 100% atau Allah yang sejati dan juga manusia 100% atau manusia yang sejati. Jadi di dalam konteks dia merendahkan diri atau menjelma menjadi seorang manusia, ya, natur keilahiannya itu tidak hilang dari pribadinya. Buktinya dia disebut sebagai Tuhan, dia disebut sebagai Allah ketika orang-orang itu tahu dan juga berjumpa dengan dia. Jadi walaupun dia menjelma menjadi seorang manusia, tapi dia tidak melepaskan sisi keilahiannya. Contohnya adalah ketika Yesus mati di atas Kalvari, di atas Bukit Golgota, disalib, itu bukan dia nyawanya diambil, tapi dia itu yang menyerahkan nyawanya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu nyawanya diambil, tapi kalau Yesus itu nyawanya diserahkan. Kenapa? Karena dalam konteks itu dia taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Untuk apa dia taat? Karena dia ingin melakukan karya penebusan kepada manusia yang berdosa. Begitu. Baik, Bang. Jadi kalau memang masing-masing kepribadian ini memiliki 100% keilahian, pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah masing-masing kepribadian ini untuk menunjukkan keberadaannya dan maha kehendakannya itu tergantung dengan kepribadian yang lain? Bagaimana Pak? Bisa ulang? Apakah Tuhan yang masing-masing terdiri dari masing-masing kepribadian Ya. yang memiliki 100% kehendak dan kemahakuasaan itu, Ya. apakah keberadaan pada saat segala tindakannya, kehadirannya, eksistensi dan esensinya Ya. itu bergantung kepada kepribadian yang lain gitu? Ya, jadi begini. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa yang saya jelaskan tadi ya Pak ya, mereka itu memiliki tugas itu berbeda-beda begitu. Jadi Bapa yang merencanakan, Yesus yang melaksanakan, Roh Kuduslah yang meneguhkan. Ya, tetapi keterkaitan ini tidak terlepas dari unity atau keesaan mereka sebagai Tuhan. Begitu. Makanya di Alkitab, di dalam surat Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 menjelaskan, dengarlah hai Israel bahwa Tuhan itu Esa. Esa di situ artinya mereka itu satu, ya. Walaupun mereka memiliki 3 pribadi yang berbeda-beda dalam konteks berbicara tentang iman Kristen ya, karena orang-orang Yahudi kan tidak mempercayai Yesus itu kan adalah Mesias. Padahal Yesus itu sebagai Mesias sudah ada di tengah mereka. Nah, dalam kasus ini adalah mereka itu tidak mempercayai, tetapi kekristenan mempercayai bahwa sekalipun mereka itu memiliki tugas yang berbeda-beda, tetapi dalam keesaan mereka itu satu. Contohnya adalah, kalau Pak punya Alkitab, atau Pak bisa cari di Google, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1 berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di situ adalah jamak, bukan tunggal. Kalau tunggal itu Eloa atau El, tapi kata di situ menggunakan Elohim, ya. Di dalam terjemahan Yunani itu menggunakan kata Theos di situ. Sedangkan dalam Kejadian 1 ayat 26 itu ketika Allah mau menciptakan manusia, maka Allah berfirman dan berkata, baiklah kita, ya, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah, itu membuktikan bahwa kata kita di situ bukan cuma satu orang, tetapi lebih daripada satu orang. Nah, kekristenan itu mempercayai bahwa Allah itu sehakikat atau mereka itu sama-sama ilahi, tetapi memiliki 3 pribadi yang berbeda-beda. Contohnya, kalau Pak punya Alkitab lagi, Pak bisa buka di Matius pasal 28 ya. Matius pasal 28 ayat 19 ya, 18 sampai 20 di situ mengatakan dengan jelas bahwa
pergilah dan ajarkanlah semuanya itu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu jelas bahwa ya Yesus yang mengatakan itu, bahwa baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga dengan jelas Yesus mengatakan bahwa mereka itu walaupun memiliki 3 pribadi yang berbeda-beda, tapi dalam konteks keilahiannya mereka itu setara. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Dan karena itulah maka mereka itu saling mendukung ya di dalam karya mereka itu masing-masing. Allah yang Bapa yang merencanakan, Yesus yang melaksanakan, dan Roh Kuduslah yang meneguhkan. Ya, bahkan kalau Pak baca Alkitab di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 11, di situ jelas Yesus berkata bahwa adalah lebih baik aku pergi supaya aku mengutus Roh kebenaran. Karena ketika dia hadir, maka dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan juga penghakiman. Kira-kira begitu, Pak. Sangat mencerahkan abangku. Ya. Cuman saya masih boleh tanya nggak nih abang? Boleh. Silakan, Pak. Saya buka room ini untuk kita dialog. Saya ini mau ngajar, cuman karena masih ini saya masih di rumah jadi lihat abang, jadi kita ingin diskusi. Dan ke depan saya insya Allah Bang akan mempelajari lagi Alkitab supaya dapat pencerahan. Mungkin akan nyari abang untuk diskusi gitu loh. Siap Pak, siap. Ini saya follow. Nah, ada pertanyaan saya yang menjadi ganjelan saya begini Bang. Ya. Tadi abang sudah buat, tapi tidak saya catat tadi. Tadi intinya abang sudah sampaikan bahwa dalam konsep kekristenan Protestan ya, karena kalau yang Katolik kayaknya nggak seperti ini yang saya dengar kemarin. Yang Protestan menyatakan bahwa Tuhan secara esensi ilahinya sama, secara eksistensi terdiri dari 3 kepribadian itu. Ya. Ketika esensinya adalah sama, apakah benar 3 kepribadian ini esensinya sama, Bang? Esensi itu maksudnya ilahinya gitu ya, idenya, subjeknya, bukan objek yang empiris tapi lebih kepada logosnya gitu. Apakah ketiga kepribadian ini sama Bang? Ya, tidak jadi berbeda begini, gitu. Iya, jadi begini, dalam kekristenan sendiri ada paham yang namanya itu adalah Unitarian. Ya, Unitarian itu hanya mempercayai satu Allah saja, yakni Bapa saja begitu. Jadi mereka tidak mempercayai Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Kemudian ada paham juga dalam kekristenan namanya Oneness Pentakosta namanya begitu. Oneness Pentakosta. Ya, Pak nanti coba cari di Google namanya Oneness Oneness begitu, Oneness Pentakostalism. Nah, itu Pak bisa cari. Mereka memiliki paham bidat yang tidak mempercayai Tritunggal, tapi itu agak sedikit berbeda atau sedikit dimodifikasi. Mereka berkata bahwa Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. Jadi Allah itu hanya satu, yakni Yesus Kristus. Jadi Bapa itu tidak berbeda dengan Yesus, Roh Kudus itu tidak berbeda dengan Yesus. Tapi Bapa adalah Yesus, sedangkan Roh Kudus pun juga adalah Yesus, dan Yesus adalah Yesus sendiri. Nah, itu paham yang ada dalam kekristenan sehingga mereka itu disebut sebagai bidat di dalam kekristenan. Aduh, agak putus-putus Bang, sorry Bang. Oh, saya ulang bisa? Halo? Halo Pak Bruto, Pak Buto? Halo? Halo Bang, maaf putus-putus. Iya, bisa saya ulang aja bagaimana Pak? Iya, siap Bang. Putus-putus Bang, bentar Bang, saya lagi. Ya, saya jelaskan ulang ya. Enggak, saya udah tangkap Bang tadi. Ya. Ini masuk ke pertanyaan saya lagi Bang. Maksud saya abang harus bersabar sama kami ini. Kami ini kenapa banyak selalu bertanya? Karena begini Bang, saya lihat metode dialognya adalah ketika kami bertanya dari pihak-pihak yang tidak mengerti Kristen ini, selalu diberi pertanyaan yang singkat tapi dijabarkan yang panjang. Menurut saya metode seperti itu bagus kalau di sekolah gitu ya, tapi kalau di praktikal itu kurang dialog namanya gitu Bang. Oke. Jadi lebih baik metodenya adalah abang jawab singkat, tinggal abang tanya paham apa enggak, nah gitu di situ sudah cukup bagi boleh gitu. Pak. Ya masing-masing orang kan berbeda tanpa Pak. Harus diurai gitu Bang. Ada yang suka penguraian begitu. Oke. Pertanyaan saya lagi tadi Bang. Oke, saya memahami Oneness Pantai Costa setelah abang jelasin tadi.
Ya, Saya masuk ke pertanyaan mengenai, halo Bang? ya, siap. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Halo Bang, Ya, silakan, silakan Pak Buto, silakan ya. putus-putus lagi nih. Jaringan Pak, jaringan. Soalnya ada angin, musim angin ya, jaringan. Abang di mana sih ini sekarang posisi? Saya di Kupang, NTT, di Kupang, Nusa. Pak di mana ya? Saya di Lampung Bang. Salam dari orang Lampung. Oh, Lampung, ya Lampung. Teman saya ada pendeta di Lampung juga, ya, Lampung Kota. Oh. Oh, waktu saya kuliah dulu saya dekat dengan Pak Rera, pendeta-pendeta di sini. Waktu saya masih di organisasi dulu dekat. Oh iya, siap Pak, siap. Iya. Terus ini Bang pertanyaan saya, ketika tiga kepribadian ini bersifat ilahi, kita tahu bahwa Yesus itu memiliki konsep 100% manusia dan 100% Tuhan. Pada Ya, saat Abang bilang tadi tiga kepribadian ini, apakah termasuk dengan jasadnya Yesus tadi yang disebut 100% tiga kepribadian ini gitu loh. maksudnya jadi jasad Yesus ini sama dengan jasadnya Roh Kudus atau jasadnya Allah Bapa, begitu ya? Ya, karena Abang kan bilang tadi secara ilahi mereka sama begitu. Padahal Ya, kita tahu bahwa untuk Yesus dia memiliki jasad manusia gitu. ya, Nah, pada saat Abang bilang secara ilahi mereka sama, apakah langsung saja kita simpulkan bahwa dalam keberadaan dia berjasad manusia pun Yesus ada ilahi? Bisa nggak disimpulin gitu? ya. Dalam sebagai jasad, sebagai manusia dia adalah ilahi. Nanti kalau Pak baca Alkitab, Pak coba buka 1 Korintus 15. Itu penjelasan tentang tubuh duniawi dan tubuh surgawi. Itu jelas. Pak coba nanti cari. Jadi saya nggak bisa baca karena ayatnya banyak, tapi Pak juga kan sukanya yang singkat. Pak aja buka Alkitab, baca 1 Korintus 15. Itu di situ jelas. Ya, oke. Kalau demikian Pak, apa yang menjadi dasar pada saat Yesus ditanya, apakah Anda tahu kiamat? Itu. Kemudian dia menyatakan bahwa dirinya, Tidak tahu. saya tidak tahu gitu. Tuhan Bapak yang tahu. Ya, Kemudian saya bertanya pada saat itu sama teman saya di kantor, dia bilang pada saat dia tidak tahu, Yesus dalam posisinya sebagai 100% manusia gitu. Nah, ya, tadi kalau mendengar dari penjelasan Abang bahwa ketika terjadi pembagian tiga kepribadian, tetapi harus diakui tiga kepribadian ini memiliki sifat keilahian gitu. Nah, ya, apakah tidak kontradiksi ini Bang? Pada saat Abang sudah merumuskan bahwa tiga kepribadian memiliki sifat keilahian yang berarti si pengetahuan antar mereka adalah sama. Tapi pada saat ditanya Yesus kapan kiamat, tapi Yesus tidak bisa menjawabnya gitu loh Bang. Dengan ya, alasan dia adalah manusia gitu. ya. Apakah tidak kontradiksi gitu loh? Tidak, begini Pak. Jadi ya Pak tidak punya Alkitab ya. Kalau tidak saya kasih ayat banyak sekali untuk Pak bisa data atau Pak bisa belajar begitu ya. Tapi kalau Pak mau catat bisa juga. Saya nanti kasih Pak ayat untuk Pak bisa catat dan Pak bisa bandingkan begitu. Siap, 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 siap. Pak mau catat saya kasih. Ya, silakan Bang, silakan. Yang pertama Pak bisa baca itu dari surat Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi ya. Oke, oke. Oke Bang, lanjut Bang, lanjut. Lanjut ya, oke. Terus Pak bisa baca di surat Roma pasalnya yang ke-8. Sudah Pak? Ya. Ya, Roma pasal 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Ya. Sudah ya? Coba Abang simpulin aja tolong Abang simpulin aja apakah maksud Yesus menyatakan tidak tahu gitu loh. Ya, Apakah oke. karena di bawah pengaruh tubuh Ya, jasad oke. atau karena seperti kata Abang itu. Ya, makanya saya kasih Pak satu ayat lagi supaya nanti baru saya jawab ini supaya Pak punya data. Artinya saya ngomong ini ada data begitu. Oke, siap. Filipi 1 tadi antara 6 Filipi sampai 2 berapa ayat itu? 6 sampai 11. Oke. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Roma 8
dengan Roma 9 ayatnya yang kelima. Itu aja, 3 cukup kok. Buat saya 3 cukup, Pak. Siap Bang. Lanjut Bang, tolong disimpulin sebagai Oke, penuntun. saya simpulkan begini. Dari ayat yang saya kasih menunjukkan jelas bahwa Yesus Kristus itu dalam posisi eksistensinya dia juga adalah sebagai manusia atau Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, ketika dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu kapan hari kiamat, bukan berarti dia tidak tahu. Dia tahu karena dia adalah Allah. Tetapi dalam konteks kemanusiaannya, dia membatasi dirinya untuk tidak menjelaskan bahwa dia tahu hari kiamat. Tetapi jangan lupa, sebelum dia datang atau dia maksudnya hari kiamat itu terjadi, dia sudah memberikan tanda-tanda ya, atau keadaan sebelum hari kiamat itu terjadi. Kalau Pak bisa baca nanti dimulai dari Matius pasal yang ke-24. Matius, Filipi, Roma. Ya, Matius, Filipi, Roma yang tadi itu, Pak. Oke. Ya, Jadi jadi pura-pura tidak tahu gitu, Bang. gimana, Pak? Artinya kalau pakai bahasa sehari-hari percakapan di Indonesia, Ya, dia tahu tapi dia menyatakan membatasi, tidak ya, dikabarkannya apa yang dia ketahui. iya. Maka istilahnya kalau di bahasa kita itu pura-pura tidak tahu gitu maksudnya, Bang. Bukan pura-pura tidak tahu, tapi memang bagaimana ya bahasa menjelaskannya? Yesus itu memang bagaimana ya kalau saya pakai bahasanya, kalau bahasa Inggris itu namanya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namanya apa? Artikel ya kalau di bahasa Inggris tuh kasusnya tuh begitu. Jadi bukan dia pura-pura tidak mau tahu, tapi karena dalam konteks dia membatasi dirinya, makanya dia mengatakan seperti demikian. Tapi bukan berarti ketika dia mengatakan demikian dia tidak memberitahukan Halo Bang, tanda sebelum dia itu nanti datang yang kedua kali begitu. Jadi kalau sebagai orang-orang yang manusia yang terbatas, maka Yesus berbicara dalam teks ini atau dalam konteks ini pun juga adalah sesuatu yang mudah dicerna.